Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Profesi Ilmu Pendidikan Islam yang beranggotakan saya sebagai Alfi Robiah Al-Adawiyah Nasution dan Ayu Manja. Di sini kami akan menjelaskan tentang dasar dan tujuan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Baiklah, untuk materi pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan. Pendidikan merupakan unsur terpenting bagi manusia untuk meningkatkan kadar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang semakin banyak mengerti tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam, maka kemungkinan besar mereka akan lebih tahu dan lebih mengerti akan terciptanya seorang hamba yang beriman. Pendidikan merupakan suatu proses generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan Islam adalah usaha merubah tingkah laku individu di dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses pendidikan. Pendidikan adalah proses dalam rangka mencapai suatu tujuan pendidikan dan menentukan ke arah mana peserta didik akan dibawa. Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepadanya. Dengan landasan yang kokoh dan kuat, tentu pada akhirnya akan dapat mewujudkan tujuan yang maksimal yang menciptakan sosok manusia yang berkualitas yang islami menurut Al-Quran. Sosok teladan dalam menaati kembali pendidikan Islam yang bernilai ibadah. Pengertian pendidikan umum. Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia. Aspek rohaniah dan jasmaniah juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan baru dapat tercapai bila manusia berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. Akan tetapi, suatu proses yang diinginkan dalam usaha kependidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan untuk mengarahkan anak didik manusia kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia individual dan sosial serta hamba Tuhan yang mengabdikan dirinya kepadanya. Dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar, dan tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah, akan tetap belajar apa-apa yang tidak ditemui di sekolah. Hal ini lebih penting dikedepankan supaya tidak menjadi masyarakat berpendidikan yang tidak punya dasar pendidikan, sehingga tidak mencapai kesempurnaan hidup. Apabila kesempurnaan hidup tidak tercapai, berarti pendidikan belum membuahkan hasil yang mengembirakan. Dasar atau landasan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu pandangan Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman tertinggi yang menjadi petunjuk dan dasar kita hidup di dunia ini. Dalam Al-Quran, kita bisa menemukan semua permasalahan hidup, termasuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis merupakan pedoman kita setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis juga merupakan dasar atau elemen dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah sebuah ajaran Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad berasal dari kata ijtahada, artinya mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha keras bekerja semaksimal mungkin. Secara terminologis, ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atau suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pelakunya disebut dengan mujtahid. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak-anak didik akan dibawa.
Di samping itu, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia. Tujuan pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu menurut Islam dan tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pendidikan Islam lebih mengutamakan akhlak. Secara lebih luas, pendidikan Islam bertujuan untuk pembinaan akhlak, penguasaan ilmu, keterampilan bekerja dalam masyarakat, mengembangkan akhlak dan akhlak pengajaran kebudayaan, pembentukan kepribadian, menghambakan diri kepada Allah, menyiapkan anak-anak didik untuk hidup di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan secara umum terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa. Kesimpulannya, dari uraian yang sudah kami bacakan dan yang sudah kami jelaskan, dapat kami simpulkan bahwa pendidikan menurut pandangan Islam lebih dominasi kepada pembentukan akhlak, akidah, dan iman. Sedangkan secara umum, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan pengembangan kemampuan yang dimiliki. Apabila kedua hal ini digabungkan, maka hasil dari pendidikan akan sangat maksimal dan menghasilkan peserta didik yang memiliki intelektual dan akhlak yang mulia. Dasar pendidikan Islam fokus kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan secara umum, dasar pendidikan juga lebih menitik beratkan ke dasar religius. Tujuan pendidikan, baik secara Islami dan umum, hampir memiliki kesamaan, yaitu mendapatkan kesuksesan. Apabila digabungkan, maka tujuan pendidikan adalah upaya untuk meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.